Jambi. I'm Fasanti and I'll be bringing you the latest news up to date in the new Southwest One Jambi school today. The new school has made us endure a long line of traffic. Here's our footage with one of the security guards handling the traffic. Selamat pagi semuanya, saya Selin Eudisia di sini. Saya berada di gedung Sapres 1 yang baru dan saya bersama Bapak Hendra. Oke, hari ini saya akan mewawancarai Bapak Hendra tentang kemacetan yang terjadi di gedung baru Sapres 1 Jambi. Yang pertama, cara mengatasi kemacetan yang sudah berlangsung ini bagaimana, Pak? Ya, kita membagi setiap titik penjagaan untuk mengatasi kemacetan dan mengatur lalu lintas tersebut. Agar tidak terjadinya kemacetan, kita mengarahkan di beberapa arah untuk keluar masuknya jalur motor dan mobil. Ya, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, penyebab utama kemacetan yang ada di sini tuh biasanya kenapa, Pak? Penyebabnya itu ya terkadang pengendara itu saling tidak mau mengalah satu sama lain, dan juga jalur kita itu untuk keluarnya itu kan cukup nggak terlalu besar tuh. Nah, jadi itu ada yang tidak mau mengalah satu sama lain, itu yang akan terjadi kemacetan. Oke. Lalu yang ketiga, apakah kemacetan ini sudah terjadi sepanjang hari atau hanya di jam-jam tertentu saja? Kalau untuk kemacetan tuh terjadinya nggak sepanjang hari, tapi di jam-jam tertentu, ya di saat pagi tuh anak-anak siswa masuk sekolah dan keluar masuknya wali murid setelah mengantar, dan di jam pulangnya anak siswa di saat sore, pas di saat masuknya wali murid dan keluar masuknya anak murid pas pulang sekolah aja. Oh gitu. Oke. Terus yang keempat, tindakan apa yang sudah Bapak ambil untuk mengurangi kemacetan ini? Ya, kalau untuk tindakannya kita semaksimal mungkin itu meminimalisir itu kendaraan dalam beberapa titik untuk mengarahkan kendaraan pulang. Tidak cuma satu jalur. Ya, itulah untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Yang terakhir nih Pak, apakah cara ini efektif dan bisa dibuktikan efektifannya? Ya, untuk saat ini efektif untuk membuktikannya, untuk meminimalisir kemacetan itu tersebut ya, karena udah terbukti ya, tidak seperti awal-awal pertama open di sekolahan ini untuk kemacetan tersebut. Sudah ada pembuktian. Jadi tidak terlalu terjadi kemacetan seperti awal masuk sekolah. Oke, begitu saja. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Saverian Voice. Thank you, Chelin. Let's jump into the second news for today about the healthy canteen that is already implemented in Southwest One Jambi. Now we turn for Jaden to interview with one of the sellers there. Semuanya, hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai pertanyaan yang seputar kesehatan di kantin di Sapres dengan Ibu siapa? Ibu Iren. Oke, Ibu Iren. Pertama, apa makanan favorit yang paling banyak dipesan di sini yang sehat atau minuman yang sehat di kantin? Kalau di sini tuh seperti gorengan, seperti bakwan, tahu, tempe, itu kan buat sendiri dan minyak pun terjamin. Minumannya apa ya? Lebih banyak sih minuman. Ada susu, apa ya? Susu Indomilk. Kemudian susu Velvita. Setelahnya minuman lain. Itu sih kalau yang minum yang sehat kan. Selainnya teh botol soso, ada es krim. Es krimnya Srimos kan. Apakah semua jualan Ibu itu dibikin sendiri atau ada yang dari luar? Terus kenapa itu? Ada yang bikin sendiri, ada yang titipan dari luar. Kalau kita mau bikin sendiri sama seperti nasi itu kan ada kabel. Waktu kita terbatas, karena istirahat cepat. Gimana cara Ibu memastikan semua dagangan yang Ibu jual di sini itu sehat dan aman untuk dimakan oleh murid-murid di sini? Ya, kita pilih bahan-bahan yang bagus. Seperti kita jual gorengan seperti wortel, kol, kemudian apa lagi itu, kol, wortel, toge. Kita barangnya selalu fresh tiap hari. Terus kita tidak stok barang yang tidak laku dan tidak kita jual lagi. Nah, kebetulan kita semua juga habis. Apakah Ibu akan menambah jenis makanan yang lebih sehat lagi di ke depan? Ya mungkin karena kan kita situasi kita tidak tahu anak sekarang
jenisnya apa? Apakah sudah ada kepikiran? Situ nasi mie ayam, kita kan homemade sendiri. Itu dulu. Apakah Ibu mendapat beberapa panduan dari pihak sekolah untuk makanan yang dijual ini? Enggak ada. Kreativitasnya diri kita. Setiap kantin itu harus punya ciri khasnya sendiri. Itu aja. Makasih ya Bu. Dari saya kembali ke studio. Thank you, Jaden. It must have many delicious food there. We continue to our next news for today. That is the new routine now currently undergoing the full-day school routine. I'll send it off to Darren to give you the next information. Good morning everyone, my name is Darren. Today I will just review from okay, so we're now at school and I will ask him about the routine, the new routine of the new school. So the first question is, how did your routine shift from having half day school to full day? How did your routine shift? When I was school at the last high school, there is off day school. The thing is, like I can wake up at 10 or at 9, and then now at the new school, I have to go in a full day school. I have to wake at 5. That's the biggest routine shift, the biggest routine thing in my daily routine. Okay, the second question is, what kinds of challenge did you face shifting from a half day school routine to a full day one? My challenge is I really have to wake up at morning, so I have to get woke up by my parents. Okay, the next one, which do you prefer, half day or full day school? And why do you think that the school should implement that routine? I prefer half day school because half day is, I think it's more effective. So you go to school from Monday to Saturday, but you have half of your day to do your, like you have extra class, or you want to do your hobbies. So I think half day is more better than full day school. Okay, the next one is, where did you feel the biggest difference between the half day and the full day routine? For me, the biggest difference is when you go to school and the half day school, you have a lot of homework, but you still can manage to learn it. But in a full day school, you don't have to do any homework, or there is less homework for the full day school. The last question, what advice can you give people knowing your challenge towards the new routine? I think you can just adapt to the new routine. Okay, that's all from me. Back to the studio. Thank you, Darren. It must have been hard for the new routine being really implemented towards students. I hope Cyprus One students always have their motivation going. Next, we move on to our last news for today, the erasement of remorse is the new full-day school routine being implemented. I'll let Hannah go to give you the details with Mr. Alfred. Perkenalkan, saya bernama Pramatio sebagai reporter. Kali ini saya mewawancarai seorang bapak Alfon PKN atau Pendidikan Pancasila. Jadi saya ingin menanyakan tentang kerjaan yang tidak ada di rumah yang dilaksanakan oleh guru-guru yang di sekolah SMA 1 Jambi secara satu full day. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa manfaat dari peraturan ini? Peraturan bahwa tidak diberi pekerjaan di rumah itu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya, pertimbangan pikiran saya, karena sekolah ini sudah menyiapkan waktu lebih dari aturan kerja itu 8 jam, tapi di sekolah ternyata 10 jam. Jadi sudah dipandang lebih dari cukup, belajar, tugas semuanya diselesaikan di sekolah, dan itu sangat membantu siswa untuk betul-betul full belajar, mengerjakan segala sesuatu, sehingga di rumah juga mereka tidak mungkin lagi dibebankan supaya mereka bisa fresh. Di semua yang di sekolah itu sudah sangat melebihi dari aturan, lebih dari cukup. Jadi peraturan bahwa seperti itu ya itu sudah sangat baik.
Jadi harusnya dilaksanakan oleh setiap guru dan juga siswa. Artinya tidak perlu dan tidak boleh diberikan tugas-tugas di luar sekolah. Itu menurut saya. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menggunakan waktu luang? Nah, waktu luang kalau saya pribadi biasanya paling utama karena saya senang baca, pasti membaca. Membaca bisa dari rata-rata kalau saya ya dari buku, karena buku saya banyak. Nah, juga sering kalau sulit mencari buku, lalu saya menggunakan media sosial yang mau saya cari apa, itu yang paling banyak. Beserta juga berita-berita dari YouTube atau dari konten-konten yang berhubungan yang saya cari, itu yang biasa saya lakukan ketika senggang. Jadi paling utama membaca atau menambah lebih-lebih wawasan yang berhubungan dengan saya sebagai guru pendidikan Pancasila. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak merasakan perbedaan terbesar antara pekerjaan rumah dan tidak ada pekerjaan rumah bagi siswa? Karena sudah terlalu banyak di sekolah itu melebihi jam kerja, harusnya 8 jadi 10. Jadi yang jelas kelebihannya siswa bisa lebih fresh di rumah, bisa, jadi saya katakan di awal dia bisa bermain, bersosialisasi dengan keluarga, dengan saudara, juga dengan teman, tanpa ada beban psikis, emosional. Jadi itulah yang kita bilang nanti mereka fresh, tidak terbebankan. Ini lebih tampak kalau di full day sekarang. Jadi mereka di sekolah pun walaupun 10 jam, mereka juga kan sudah diberi waktu dengan sesama temannya dengan istirahat yang lebih dari 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau di sekolah lebih fresh, walaupun 10 jam, di luar itu jauh lebih baik karena dia tidak lagi terbebankan. Lalu yang keempat, apa yang paling banyak Bapak sukai dari peraturan tugas yang ada di rumah? Ya biasanya karena saya bukan yang paling banyak yang saya sukai ya berkenaan dengan pengembangan terutama profesionalitas saya. Profesionalitas itu berarti kalau saya ngajar mengampu mata kuliah Pancasila atau di SMA mengajar Pancasila, berarti yang berhubungan dengan tugas profesional saya inilah yang saya senang, masalah isi dengan adanya misalnya peraturan perundang-undangan baru dengan yang namanya ketetapan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan misalnya kurikulum. Jadi saya sangat senang mempelajarinya. Ini tugas yang bagi saya menantang. Tugas yang bagi saya menantang tapi sekaligus menyenangkan. Lalu yang terakhir pertanyaannya, manakah yang Bapak lebih suka pekerjaan rumah atau tidak adanya pekerjaan rumah? Mengapa? Ya, jadi saya lebih senang di rumah ya kerjaan rumah. Itu kerjaan di rumah walaupun berhubungan dengan profesi saya, tapi tidak saya rasakan itu tugas keluar ke sekolah dan tugas kampus, tugas kerja tidak. Itu tugas saya dilihat sebagai tokoh agama, karena pengajar agama, jadi saya terlibat dengan happy, dengan senang. Tidak ada tuntutan harus begini, harus begitu. Kalau di sekolah kan harus begini, harus begitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya dan pertanyaannya. Yeah. Sekian dari saya sebagai reporter Handoko Pertama Tio. Watch out. Alright, thank you Handoko. With homework being erased off, it must have been a huge sigh of relief for students. And with that ends our daily news update. Stay tuned for the next news from Tafian's Voice. Thank you for joining us in our 6 o'clock news. I'm Pasanti, your presenter, signing out. Hi everyone, I'm Tati Kirina and here's the weather forecast for Palmera Jambi from Tuesday, August 7th to Saturday, August 9, 2025. Yeah. On Tuesday, August 7th, the weather will be cloudy with rain and thunderstorm. The temperature will be around 33 degrees Celsius during the night and 24 degrees Celsius during the day. Don't forget your umbrella if you go outside. On Friday, August 8th, more thunderstorms are expected on Friday. It will be warm around 32 degrees Celsius in the day and 24 degrees Celsius at the night. Try to stay indoors in the afternoon. On Saturday, August 9, Saturday will be partly sunny, but there may be a few light showers. The day will be warm at 23 degrees Celsius and the night will be around 24 degrees Celsius. A nice day for the weekend will still be running a little rain. That's the weather for the next 3 days in Palmera, Jambi. Stay safe and enjoy your day. I'm your Wait, belum. 1, 2, 3. I'm Kalifrina. See you next